قال ورحمة الله الله تعالى في القرآن وبركاته. العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman pada Al-Qur'an, iman kepada kitab suci yang Allah turunkan untuk kepentingan kita semuanya sebagai umat manusia, dan Al-Qur'an adalah diturunkan untuk kepentingan masyarakat seluruh dunia sepanjang masa sampai hari kiamat tiba. Karena Al-Qur'an adalah untuk seluruh umat manusia, otomatis maknanya juga untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu pada zaman tertentu. Maka karena itu sangat dapat dipahami apabila Al-Quran itu menggunakan bahasa, menggunakan bacaan, menggunakan tulisan yang lebih lengkap, lebih sempurna, lebih menyeluruh. Dan insya Allah sebagaimana disebutkan, kita akan kembali mengkaji mukjizat huruf Al-Quran. Al-Quran ditulis dan dibaca dan diingat, serta kalau sudah dijadikan sebagai pegangan hidup dan dapat membedakan mana hak mana batil disebut furqan. Kita mengulang kembali 4 istilah yang diturunkan Allah untuk nama kitab terakhir ini: Al-Quran, Al-Kitab, Al-Dzikru, dan Al-Furqan. Nah, terkait dengan Al-Kitab adalah tulisan wahyu yang terakhir ini beda dengan tulisan-tulisan yang biasa dikenal oleh orang Arab pada umumnya. Karena itu Rasulullah SAW dipersiapkan untuk menerima wahyu ini, dikosongkan dulu dari ilmu manusia. Pas Allah berikan ilmu Al-Quran kepada beliau untuk tulisan dan untuk bacaan, maka murni ilmu Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada yang terlibat dari golongan umat manusia. Maka kita ambil contoh awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, tulisannya 3 huruf, yang pada surat-surat yang lain tulisan seperti itu akan dibaca alam. Tapi untuk Al-Quran dibaca Alif Lam Mim. Dan insya Allah saya akan mengambil sampel saja ini, surat Al-Baqarah ayat 25. Mari kita perhatikan tulisannya: wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. As-shalihat, soalnya dibaca panjang, dibaca panjang tanpa alif. Ini salah satu bukti ada huruf yang dibaca tanpa tulisan. Dan satu ayat ini mengandung 3 kata yang bacaannya tidak persis tulisannya: as-shalihat, jannat. Nah, juga kan tidak pakai alif. Tajri min tahtihal anhar, al-anhar dibaca panjang tanpa alif. Kemudian kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Sya tidak ada alifnya. Walahum fiha azwajun, wa juga demikian, azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Tentu ini baru satu ayat, dan saya sampaikan di sini hasil ya pemikiran yang mudah-mudahan kalau benar dapat pahala dari Allah, kalau salah mudah-mudahan Allah ampuni. Kita perhatikan terjemahan yang sudah direvisi terakhir oleh Kemendak. Ini revisi tahun 2019 yang di-launching tahun 2020. Basyiril ladzina amanu, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan beramal saleh, annalahum jannatin tajri, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kalau yang mengalir itu sungai apa air? Air. Yang apa-apa sementara itu aja dulu. Yang mengalir sungai-sungai, setiap kali diberi rezeki buah
surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, mutasyabihan serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Kita perhatikan sekarang, kita ambil beberapa kata. Tajri min tahtil anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tajri artinya mengalir, adalah kata kerja yang tepat digunakan untuk gerakan air. Namun di sini pelakunya adalah sungai. Jadi sebetulnya kalau sungai mah bukan mengalir, air mengalir. Tanpa disebutkan air, maka semua orang akan memahami bahwa yang mengalir adalah air di dalam sungai. Pasti kan gitu ya. Namun perlu menjadi perhatian mengapa kata tajri dihubungkan kepada sungai. Tajri itu lari. Kalau berjalan tamshi, lebih cepat tuharumilu, tas'a. Tajri itu adalah lari. Jadi sungai larinya. Kalau kita mau memperhatikan makna kata per kata dalam Al-Quran, dan pasti punya makna di balik makna. Masih ingat salah seorang guru saya, Profesor Dr. Muhammad Abu Buza, dan masih hidup sampai saat ini, subhanallah. Saya lihat di YouTube, beliau adalah merupakan sekarang rujukan utama ilmu balaghah di Timur Tengah. Dia berkata, inna likulli kalimatin fil Qur'ani ma'na wa likulli ma'nan ma'ani. Setiap kata dalam Al-Quran punya makna, dan setiap makna memiliki banyak makna. Ini sangat luar biasa kalimat itu. Nah sekarang tajri artinya lari. Apa yang tajri, yang lari? Sungai. Kenapa Al-Quran tidak menyebut tajril miyah fil anhar, mengalir air di sungai, tapi tajri min tahtil anhar, berlarian sungai-sungai di bawah surga. Itu kalau kita memperhatikan susunan kata apa adanya. Nah kita lanjutkan. Namun perlu menjadi perhatian mengapa kata tajri dihubungkan kepada sungai, padahal akan lebih mudah dipahami jika reaksi berbunyi tajril miyah fil anhari min tahtiha, mengalir air dalam sungai di bawahnya, di bawah surga. Dengan dihubungkannya kata kerja mengalir kepada sungai, apakah benar-benar sungai berlari? Dan tajri juga bermakna lari. Apakah ayat ini menjelaskan bahwa sungai-sungai berlarian melayani para penghuni surga untuk memberikan minuman sesuai dengan tugas masing-masing? Karena isi sungainya pun berbeda-beda. Ada sungai yang berisi air bersih, susu, madu, dan khamr bahkan. Itu tercantum dalam surat Muhammad. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Ada 4 jenis minuman dan sungainya banyak. Masing-masing minuman sungainya banyak. Sungai khamar banyak. Al-anhar kalimatnya juga anharum min asal. Sungai madu juga banyak. Sungai air bersih juga banyak. Anharum itu dalam surat Muhammad. Apakah ayat ini menjelaskan sungai-sungai berlarian melayani para penghuni surga untuk memberikan minuman selanjutnya? Kemudian sehingga dengan adanya kata lari disematkan kepada sungai, maka kehidupan di surga benar-benar tidak pernah dan tidak akan pernah terbayangkan saat ini. Untuk diimani soalnya. Pembahasan akhirat bukan untuk dipahami tapi diimani. Logika kita tidak akan mampu memahami bagaimana sungai berjalan. Yang berjalan air. Tapi ini bahasa Quran. Tajri min tahtil anhar. Dan ini yang memang saya berharap mudah-mudahan kalau salah diampuni oleh Allah.
Karena tidak ada orang lain yang membahas seperti ini soalnya. Tapi saya harus menyampaikan apa yang saat ini betul-betul menjadi bahan pemikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan tadi kepada sungai. Kita lanjutkan lagi. Lalu sungainya sendiri Al-Anhar banyak tidak menggunakan alif. Tentu bukan hanya keadaan sungai, akan tetapi semua kehidupan akhirat bukan untuk dibayangkan, akan tetapi untuk diimani. Mungkin di antara saudara pembaca yang mendalami ilmu bahasa Arab yang disebut dengan balaghah, ada yang mengatakan bahwa susunan kalimat ini disebut majaz aqli. Kata majaz tidak dapat digunakan untuk menghukum susunan kalimat Al-Quran. Kalau belajar hadis, syair, sastra boleh-boleh saja. Majaz itu kan jaza itu melewati kebiasaan. Emang siapa yang lebih dulu, Quran atau orang Arab? Quran lebih dulu daripada orang Arab. Di dalam Al-Quran ada kata Ramadan. Kalau begitu kata Ramadan lebih dulu daripada diciptakannya langit dan bumi. Kalau Januari belakangannya, Januari, Februari, Ramadan mah sudah lebih dulu. Kata majaz tidak dapat digunakan untuk menghukum susunan kalimat dalam Al-Quran, sebab ilmu balaghah tersusun untuk memahami Al-Quran, bukan untuk menghukum Al-Quran. Dan Al-Quran beredar, dibaca, dipahami, dijiwai sebelum lahir ilmu balaghah sebagai satu disiplin ilmu. Kalaulah apa yang mendukung untuk mengatakan majaz, maka sangat penting untuk digali rahasia di balik majaz tersebut. Kemudian kalimat tadi ini makna dulu sebelum sampai kepada rahasia huruf. Sekilas tadabbur. Pasangan yang banyak Allah sediakan di surga bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki kan tadi, walahum fiha azwajun, dan bagi mereka azwaj, pasangan-pasangan. Kalau kita kembali kepada awal dulu, kasih kabar gembira orang yang beriman, laki-laki apa perempuan? Yang beriman, laki-laki dan perempuan ya. Bagi orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, disediakan makanan, disediakan minuman, dan disediakan banyak pasangan. Kalau bapak-bapak dibilang-bilang nanti banyak istri di surga, oh ya, senang sekali. Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu nanti di surga disediakan banyak suami. Kira-kira ibu-ibu menunggu ya banyak suami? Atau bapak-bapak rela enggak kalau istri bapak suaminya banyak di surga? Ada bingung. Tapi Al-Quran ini mengatakan walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka mukmin laki-laki, mukmin perempuan, banyak pasangan hidupnya di sana. Berarti ibu-ibu juga di surga itu suaminya banyak, sebagaimana bapak-bapak di surga istrinya banyak. Ini juga saya kemukakan di sini sesuai dengan apa yang dipahami dari kata per kata dalam Al-Quran. Walaupun belum saya temukan literaturnya yang dalam kitab berbahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Pernah saya ngobrol dengan salah seorang ulama yang sangat terkenal di Bandung. Beliau ya sampai mengatakan, ya sebetulnya kalau perempuan makan ya dapat bidadari, laki-laki aja bidadari. Saya membisik kepada beliau, tapi Pak Kiai, Al-Quran menyebutkan walahum fi azwajun, bagi mereka yang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, tersedia pasangan yang banyak di surga. Sempat bengong juga beliau. Karena Al-Quran tidak menyebutkan walahum atau lilladzina amanu rijalan atau lilladzina atau lirijali minal mu'minin. Bagi laki-laki mukmin banyak pasangan di surga. Bagi mukminat enggak begitu. Tapi walahum, hum itu meliputi laki-laki dan perempuan. Baik, itu sekilas saja nih.
Nah, kita lanjutkan kepada tadabbur huruf. Dan kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalimat as-salihat, jannat, al-anhar, mutasyabihat, azwaj, khalidun, semuanya tidak pakai alif. Ada 6 kata yang tidak pakai alif, tapi bacaannya pakai alif semuanya. Salihat, jannat, al-anhar, mutasyabih, azwaj, khalidun. Ada apa di balik perubahan atau perbedaan tulisan ini? Isi tabel ini menggambarkan bagian dari hakikat kitabul Quran. Saya istilahkan kitabul Quran. Ada kitabul Quran, ada Quran wal kitab ya. Kitabul Quran, bacaan Quran. Apa tulisan Quran? Quran kita bacaan kitab. Nah, tulisan Al-Quran ini, cara penulisan kitab suci Al-Quran yang berbeda dari cara penulisan buku atau kitab biasa. Semua huruf dalam Al-Quran adalah wahyu Allah yang masing-masing dari tulisan dan bacaannya terpelihara dan suci. Sudah berlalu 14 abad. Tulisan as-salihat dalam surat Al-Baqarah ayat 25 tidak pakai alif. Apa? Gak ada yang berubah? Banyak. Ada yang sengaja untuk merusak, ada yang sengaja untuk mempermudah, ada yang memang ikut aturan dikte saja. Dalam komputer as-salihat pakai alif. Tapi di Indonesia sudah ada penerbit, sempat saya hitung 5 penerbit tulisan mushaf Al-Quran berbeda dengan tulisan mushaf yang ada di Madinah. Ini bisa membahayakan bila tidak diperjelas. Yaitu tulisan as-salihat pakai alif, jannat pakai alif, al-anhar pakai alif. Dan yang sangat kaget, saya kaget betul. Saya ada yang memberi seorang ibu pada saya mushaf Al-Quran. Di covernya tertulis mushaf sudut departemen agama. Rabbil alamin pakai alif, Maliki pakai alif, Dzalikal kitabu pakai alif. Wah, bahaya. Ada di rumah, coba lupa saya nyimpannya. Mungkin nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang sepulangnya ke rumah silakan periksa mushafnya. Kalau tulisan al-alamin pakai alif ainnya, tolong diamankan ke mushaf itu. Sebab mushaf yang jelas benar tanpa alif. Oh, kalau begitu itu salah. Gak usah dulu bilang salah. Masih berguna untuk dikte, tapi bukan sebagai standar mushaf. Sebab punya makna. Apa di antara maknanya? Kalau seperti ini ditemukan maknanya as-salihat tidak pakai alif. Tulisan as-salihat dengan bacaan soha, perbuatan-perbuatan baik. Apa maksudnya? Pertama, maknanya apa? Amal baik yang begitu banyak mesti terlihat bersatu. Makanya tulisan salihat bersatu. Kalau pakai alif terpisah. Artinya bahwa satu amal yang dilakukan orang-orang yang beriman sangat berdekatan dengan amal lainnya yang mereka lakukan. Saum yang benar pasti mengantarkan qiyamul lailnya khusyuk. Qiyamul lailnya dilakukan dengan khusyuk, pasti pada waktu siang hari saat ibadah saum dia tidak akan berbuat yang tidak berguna. Saling mendukung antara satu amal dengan amal yang lain. Dengan penulisan yang sangat pendek ini, seorang hamba akan berjuang untuk terus beramal soleh tanpa ada jarak antara satu amal dengan amal lainnya. Karena diperpendek tulisan. Ini satu tadabbur saja ya, tadabbur. Semua amal soleh merupakan satu kesatuan yang saling mendukung antara satu dengan lainnya, sehingga tulisan di atas tidak terpisah antara satu huruf dengan huruf lainnya.
Hal ini memberi motivasi agar setiap hamba senantiasa memelihara amalnya dan jangan sampai berani meninggalkannya, sebab sekali meninggalkan maka sangat dikhawatirkan akan berkelanjutan. Rajin qiyamul lail, sekali kelewat cuma sekali, besoknya mulai malas, pekan berikutnya terus menurun semangat. Bagi bapak-bapak yang minimal 1 juz sehari, sekali tinggal berat, kedua kalinya nggak akan berat lagi. Makanya harus dijaga itu. As-salihat, satu kesatuan, satu amal soleh dengan amal soleh yang lain. Sambungan huruf-huruf di atas mengingatkan pentingnya beramal dengan berkesinambungan dan istiqomah walaupun hanya sedikit. Rasul bersabda, wa inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang terus dilakukan walau sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW selalu melaksanakan salat malam, dan apabila beliau sakit atau ada gangguan, maka beliau tambal di siang hari dengan 12 rakaat salat duha. Pernah lewat terus salat malam. Amal soleh yang telah dilakukan seorang hamba dicatat langsung di hadapan Allah. As-salihah, kenapa diperpendek? Mengantarkan kita untuk meyakini bahwa amal soleh itu tidak ditunggu waktu lama untuk dicatat, langsung dipercepat. Berbeda dengan amal buruk. Kalau amal buruk dikasih kesempatan untuk ditobati dulu. Kita perhatikan tulisan dalam surat Hud ayat 114. Jelas bentuknya? Besar. Ya, kita perhatikan. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan yang baik-baik, yudhibna sayyi'at, dapat menghapuskan amal perbuatan yang buruk-buruk. Al-hasanat tertulis tanpa alif, as-sayyi'at pakai alif. Kenapa ya? Padahal kalau mau disamakan, ya al-hasanat pakai alif, as-sayyi'at pakai, atau dua-duanya tidak pakai. Tapi untuk al-hasanat tidak pakai alif, untuk as-sayyi'at pakai alif. Ini surat Hud ayat 114. Ada apa di balik perbedaan tulisan ini? Tidak sembarangan, pasti punya makna di balik tulisan tersebut. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Penulisan al-hasanat yang bermakna perbuatan baik jelas berbeda dengan penulisan as-sayyi'at. Meski keduanya dibaca panjang, kenapa dibedakan tulisannya? Ini yang sangat penting untuk kita gali ini. Penulisan pertama tanpa huruf alif, sementara yang kedua menggunakan huruf alif. Ini isyarat. Isyarat lain dari penulisan tersebut dapat dipahami bahwa orang yang sudah beramal soleh atau beramal kebaikan meski sedikit terasa banyak. Orang berbuat baik kan begitu ya, terasa banyak walaupun sedikit. Ini mengingatkan. Dan meskipun jarang dilakukan, biasanya terasa sering kalau berbuat baik. Dengan tulisan yang diperpendek ini, maka setiap hamba diingatkan agar menyadari bahwa sebanyak bagaimanapun amal baik dirinya masih sangat jauh dari yang semestinya dilakukan. Kan kalau orang yang rajin suka ibadah, kadang-kadang merasa amal gak pernah meninggalkan tahajud, tidak boleh terasuk surga lah. Ini asal ahli nabi tahajud. Nah, oleh Al-Quran diingatkan, kamu jangan merasa sudah banyak, tuh tulisannya diperpendek, biar sadar. Itu maknanya.
Ini tadabbur huruf maksudnya juga ya. Karena itu hendaklah merendahkan di hadapan Allah dan memohon kepadanya agar mendapat nikmat istiqamah. Ini makna lain dari tulisan as-sayyi'at al-hasanat as-shalihat tidak pakai alif, sementara as-sayyi'at pakai alif. Kemudian masuk kepada jannah, tulisan jannah ini lebih menarik. Dalam surat Ali Imran ayat 33 dinyatakan bahwa satu surga yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa sangat luas, seluas semua langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'indat lil muttaqin. Dalam surat Ali Imran, wasari'u, berlombalah, bersegeralah kamu, manfaatkan waktu yang tidak tahu berapa lama lagi, bersegeralah untuk beramal yang dapat menghapuskan dosa. Di balik penghapusan dosa ada surga, luasnya seluas semua langit dan bumi. Satu surga seluas langit, semua langit dan bumi. Kalau dua surga bagaimana? Bapak di surga Adam, ibu di surga Firdaus, amin semuanya mudah-mudahan. Satu surga luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Kira-kira bapak bisa ketemu nggak dengan ibu? Kalau beda surga. Bapak di surga Adam, ibu di surga Firdaus, lah jauh. Dari Bandung ke Kanada aja begitu jauhnya, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan luasnya surga. Masih sebumi ini. Nanti satu surga luasnya lebih luas daripada bumi disatui dengan semua langit. Bapak-bapak lebih mendalam pengetahuan tentang ilmu astronomi atau ilmu fisika. Bumi itu kan bukan alam terbesar yang di langit kan? Banyak yang lebih besar kan? Matahari aja berapa kali, belum lagi ada yang lain-lainnya, ada yang sampai mencapai luasnya, jaraknya dari bumi ke alam itu berapa katanya? 160 bilion kecepatan cahaya. Itu di langit semuanya itu kan, makanya samawat. Tapi ini juga sangat menarik. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala suka memasangkan langit dan bumi? Tidak langit dengan alam yang lebih luas daripada bumi ya. Ada apa di balik itu? Pada sekian banyak alam yang luasnya, yang besarnya beberapa kali, juta kali lipat bumi. Ada di langit. Tapi kenapa selalu dihubungkan dengan bumi? Karena di bumi ada para rasul. Di bumi ada Ka'bah. Di bumi ada Mekah, Madinah. Di matahari nggak ada. Di galaksi yang lain nggak ada. Dan makhluk yang paling mulia adalah Rasul. Rasul adanya di bumi. Rumah yang paling tua adalah Ka'bah, adanya di bumi. Karena itu langit, bumi, langit, bumi. Dan kita berada di bumi, alhamdulillah. Ini juga memberi makna bahwa kemuliaan bukan dengan ilmu, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan manusia, tapi dengan komunikasi spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat jadi Rasul, sebelum diangkat jadi Nabi, disebut juga Al-Ummi yang sudah saya bahas pada hari yang lalu. Kita lanjutkan. Apakah antara seorang penghuni surga dapat berkomunikasi dengan penghuni lainnya? Dan bagaimana dengan penghuni surga yang berbeda? Surganya berbeda. Satu surga lebih luas daripada semua bumi dan langit, semua langit. Dapatkah berkomunikasi dengan mudah? Nah, bagaimana kalau surganya beda? Dan jannah, surga bukan jannah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 itu tulisan jannah banyak tanpa alif. Ada apa di balik itu? Nah, saya pertanyakan di sini, sekiranya seorang hamba mendapat surga Firdaus sementara keluarganya berada dalam surga Aden, mungkinkah mereka mendapatkan kemudahan untuk bertemu?
Jika kemajuan teknologi temuan manusia dapat menghubungkan orang yang sedang berada di sebelah timur dunia dengan keluarganya atau temannya yang sedang berada di sebelah barat dunia, maka dengan amal soleh komunikasi antar sesama penghuni surga lebih mudah dan lebih dekat, meski tempat mereka yang jaraknya sangat jauh dari ujung surga ke ujung lainnya, atau dari satu surga ke surga lainnya. Demikian pula semua kenikmatan yang tersedia di dalamnya sangat mudah diraih tanpa menempuh perjalanan yang melelahkan, karena di surga tiada pekerjaan dan yang melelahkan. Ini termasuk bagian dari iman kepada yang gaib yang mesti kita tanamkan ke dalam kalbu dan kita pelihara, karena surga dan kondisinya tidak pernah dapat terbayangkan saat ini, namun wajib kita imani berdasarkan keterangan ilahi yang terdengar bacaannya yang disebut Al-Quran dan terlihat tulisannya yang disebut Al-Kitab. Bacaan itu Quran terdengar, kitab itu tulisan terlihat. Tulisannya jannat tidak pakai alif, bacaannya nah pajak ikuti saja sudah begitu. Imani. Nah kemudian al-anhar. Dalam kehidupan dunia, sungai adalah lambang kesejukan, ketenangan dan kesejahteraan hidup. Dengan banyaknya air, maka berbagai cita-cita dapat diharapkan akan tercapai. Karena dengan adanya air, para petani dapat mengairi tanamannya, peternak dapat memberi minuman binatang ternaknya, para pemilik industri juga tidak akan dapat memproduksi tanpa air. Demikianlah selanjutnya, apakah di akhirat masih diperlukan pertanian dan peternakan? Gak ada petani di surga, gak ada pedagang. Kehidupan di akhirat sangat berbeda dengan di dunia. Fungsi sungai di surga bukan untuk menyirami tanaman atau untuk kepentingan pabrik, akan tetapi untuk keindahan yang tak terbayangkan saat ini, karena berada di bawah surga. Dan sudah pasti untuk minuman yang dapat dinikmati langsung sesuai keinginan tanpa harus melalui proses. Sehingga untuk mendapatkannya tidak pernah diperlukan ada satu pekerjaan. Minuman tersebut tidak satu macam karena sungainya pun begitu banyak. Sungai yang sangat luas tidak terlihat ujungnya, namun dari satu minuman ke minuman lainnya yang berbeda di sungai yang berbeda juga tidak memerlukan usaha, sebab semuanya dapat dicapai dengan mudah. Semua tidak ada yang jauh. Kedekatan sungai dengan penghuni surga laksana kaki seseorang dengan tempat dia berdiri. Tiada jarak antara satu sungai dengan sungai lainnya. Maksudnya apa nih? Al-anhar ditulis tanpa alif, satu kesatuan antara sungai dengan sungai yang lainnya. Kenapa tanpa alif? Karena memang satu kesatuan, beda dengan di kita. Apalagi kalau ada dan tidak ada di dunia ya. Sungai madu, sungai susu, sungai khamar nggak ada. Di surga sudah isinya beda-beda, ada madu, ada susu, ada. Tapi satu kesatuan sungai itu. Karena boleh jadi kan, ketika Bapak berada di surga yang di bawahnya adalah sungai susu, si ibu berada di surga yang di bawahnya sungai madu. Si ibu melihat, ya sungai susu di si Bapak, di aku sungai madu. Dari dulu juga di dunia aku agak senang di madu. Susu mah senang. Pada waktu itu si ibu ingin susu, si bapak ingin madu. Apakah harus jalan ke sungai yang sangat jauh? Gak begitu. Terus gimana? Tajri min tahtal anhar, sungai lari menemui bapak. Gak kebayang ya? Gak akan kebayang.
Dibayang-bayangkan, dihayal-hayalkan, nggak akan nyampe hayalan kita. Dan dalam hadis disebutkan surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kehidupan di akhirat gak pernah terlihat sewaktu kita di dunia, gak pernah terbayangkan, gak pernah terdengar. Semuanya adalah urusan gaib. Makanya kalimat Al-Quran yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Jangan dipaksakan paham kalau untuk surga, untuk neraka, tapi iman saja. Makanya penekanannya basyiril ladzina amanu, iman dulu, wa amilus shalihat. Ya, kita lanjutkan. Mutasyabihah, berbagai buah-buahan yang dikenal di dunia, banyak yang serupa warna bentuknya tapi tidak sama rasa atau aromanya. Buah-buahan yang tersedia di akhirat bagaimana? Tidak akan menarik perhatian ahli surga jika semua terlihat asing dan belum dikenal sama sekali sebelumnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada para penghuni surga buah-buahan tersebut serupa, dan keserupaannya pun begitu dekat hingga sulit dibedakan segala-galanya, berbeda dengan buah-buahan yang mereka kenal sebelumnya. Mereka semua karena semuanya kenikmatan surga termasuk makanan yang tersedia di dalamnya tidak pernah ditemukan di dunia. Hal ini memberi motivasi kepada semua muslim untuk berjuang mendapatkannya, dan motivasi tersebut akan terasa lebih kuat jika di dunia belum sempat menikmati banyak buah-buahan akibat satu dan lainnya, ya, dan lain hal. Buah-buahan yang serupa tersebut dapat diambil atau dipetik dari pohonnya. Mutasyabih, dekat satu pohon dengan pohon yang lain, dekat juga ketika kita memetiknya. Makanya dalam surat Al-Rahman disebutkan muttaqiina ala furshin batainuha min istabraq wa jannataini, dan dekat. Nah, mutasyabih karena kedekatannya satu buah dengan buah yang lain, keserupaannya begitu dekat, maka tulisannya tidak pakai alif. Itu menggambarkan kedekatan. Ini adalah masih satu ayat. Nah, sekarang langsung ke azwaj aja, biar menarik ya. Azwaj, tulisan azwaj, masih ada waktu ya. Pasangan hidup dengan bacaan azwaj, panjang wanya, tulisannya agak panjang. Ada apa di balik tulisannya? Bagaimanapun indahnya tempat, lezatnya makanan, lengkapnya minuman, serta fasilitas lainnya, tentu tidak akan sempurna tanpa ada pendamping dalam kehidupan. Yang jangan tersinggungnya. Belum. Karena itu Allah tetapkan bagi penghuni surga untuk dapat hidup berpasangan. Dan pasangan tersebut tidak dapat diukur dengan ukuran dunia, sebab di akhirat tersedia pasangan-pasangan yang tidak dibatasi jumlahnya. Bapak-bapak nanti banyak pasangannya di akhirat, ibu-ibu juga nanti banyak pasangannya di akhirat. Dan bapak-bapak jangan sampai kecemburuan muncul. Ya Allah, gimana nanti banyak suaminya? Sewaktu saya bertanya itu di mana, saya bahas masalah ayat ini. Untuk ibu-ibu di surga banyak suami, mau enggak? Enggak. Ya udah, kalau enggak kasihkan buat orang lain aja. Tapi ada lagi yang lain, mau diketawain pas beli mau sama yang lainnya. Semuanya tidak berjauhan, dan di antara mereka pun tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi perselisihan atau kecemburuan sosial. Azwaj, baca tulisannya azwaj karena tidak ada alif. Dalam bahasa Arab, bacaan a'lamu, afdalu, ahsanu itu artinya lebih. Ahsan lebih baik,
afdal lebih utama, a'lamu lebih tahu, azwaju apa bahasanya? Lebih harmonis pasangannya, kira-kira gitu ya. Atau mungkin azwaju pasangan banget, ideal gitu ya. Walaupun bapak punya istri 100, gak ada yang berantem Pak. Di dunia 2 aja. Sehingga nggak tahu lah yang hadir di sini ada yang punya istri lebih dari 100 kan? Tiba-tibanya enggak kelihatan. Iya. Nanti di akhirat demikian pula ibu-ibu yang punya suami banyak, gak akan berantem suaminya, enggak. Ah, gimana sih? Gak ngerti. Bukan untuk dipahami, diimani. Kata si ibu, ya boro-boro suami banyak, satu aja capek. Itu mah di dunia. Di akhirat gak ada capek. Capek itu penderitaan. Orang surga gak akan menderita. Ya tapi kan perlu melayani minuman, makanan. Itu di dunia. Di akhirat ibu-ibu wanita gak melayani, dilayani. Bapak-bapak dilayani, ibu-ibu dilayani. Nggak ada kerja cari duit, enggak. Di dunia mungkin istri 2, istri 3, terkadang masalah harta juga bisa jadi repot. Di akhirat si bapak nggak nyari duit, nggak bisnis juga. Kan kerjanya waktu di dunia. Di sana cuma tinggal menikmati. Ya Allah. Nyala udahlah, nggak usah mikirin mau istri 2 di dunia, kebelah di akhirat. Kata si ibu, setuju ya. Dia lari di akhirat. Ini azwaj. Dan terulang dalam Al-Quran kalimat azwaj. Di sini azwajun mutahharah, dalam surat Ali Imran juga ditemukan azwajun mutahharah. Baik, saya lanjutkan. Mereka sangat berdekatan tanpa mengalami gangguan sosial atau ekonomi. Iya, di akhirat ada bisnis lagi. Jadi kalau umpamanya bapak punya istri 10, yang satu pakai perhiasan kayak begitu, yang lain perhiasan juga dari Allah udah disediakan buat mereka, gak akan berebut. Pakaian gak akan berebut karena dari Allah. Demikian juga kaum ibu, tidak akan mungkin mereka kecapean melayani, karena bukan melayani, dilayani semuanya juga. Pokoknya gak bisa kebayang. Gak nyampe bayangan kita, hayalan kita gak nyampe untuk akhirat. Sebab semua gangguan hanya terjadi di dunia. Pada saat mereka beramal, setiap kali seorang hamba mendapat satu kenikmatan duniawi, maka terbayang di hadapannya kenikmatan lainnya. Hingga setiap kali mencari kepuasan, maka kepuasan tersebut bila dicapai, ketika itu pula dia mendapat dorongan untuk mencari kepuasan lainnya. Enggak puas-puas di dunia itu. Sungguh tiada kepuasan yang hakiki kecuali apa yang akan diraih mukmin di akhirat nanti. Penulisan beberapa kata yang tercantum dalam ayat ini memberi harapan kepada semua mukmin untuk berjuang demi meraih kepuasan yang hakiki yang tidak dapat dihayalkan saat ini. Itu baru sesuainya. Sekarang satu kata lagi, Khalidun. Dipercepat aja deh. Tulisan Khalidun mereka kekal dengan bacaan kha panjang. Tulisannya tidak ada alif. Tampilan orang di dunia yang berumur lebih dari 70 tahun sangat berbeda dengan tampilan orang yang baru berumur 17 tahun. Apakah dapat dibayangkan bagaimana tampilan orang yang menempati surga selama jutaan tahun? Aduh, udah peot sekali ya. Kalau ukuran dunia yang dipakai. Lalu dipertemukan dengan orang yang baru masuk surga karena dia telah mengalami pembersihan terlebih dahulu di tempat lain. Siapakah yang tampil lebih muda? Yang baru masuk atau yang sudah jutaan tahun di surga? Kalau bahasa dunia, yang baru masuk masih muda. Yang sudah jutaan tahun, gimana tampilannya? Ukuran dunia. Sekiranya kehidupan akhirat diukur dengan
tentu orang yang sudah menempati surga jutaan tahun tidak akan menarik lagi untuk dipandang tiap lawannya, lawan jenisnya, karena sudah terlalu tua. Bisa jadi, saya mau mendekati orang yang baru masuk nih. Padahal yang baru masuk tidak lebih mulia daripada yang sudah lama. Yang baru masuk kan karena proses dulu. Dengan penulisan Khalidun tanpa huruf alif sehingga tertulis pendek namun dibaca panjang, maka kita diingatkan bahwa kehidupan di akhirat yang sudah mengalami jutaan tahun tidak ada bedanya dengan yang baru satu hari. Di akhirat tidak memerlukan perhitungan tahun saja, sebab jumlah tahun saat ini ketahui dengan perjalanan siang dan malam yang ada hubungannya dengan matahari dan bulan. Matahari dan bulan saat ini sangat diperlukan. Di samping untuk kepentingan hidup makhluk di dunia secara umum, juga sangat diperlukan untuk kepentingan ibadah, sholat, saum, dan haji. Tanpa matahari kita dapat mengetahui kapan akan buka, enggak kan? Matahari sangat diperlukan untuk ibadah, sangat diperlukan untuk bekerja, itu di dunia. Di dalam surga tidak ada lagi kewajiban ibadah, karena itu perjalanan matahari dan bulan pun tidak diperlukan lagi. Jadi artinya ya kita istilah tahun, bulan, hari, minggu itu cuma di dunia. Di akhirat enggak ada. Makanya Al-Quran selalu menyebutkan yaumul qiyamah, yaumul jaza, yaumul hisab. Tidak ada amul hisab, tahun perhitungan. Tidak ada amul jaza, tahun balasan. Tidak ada. Hanya yaum. Surat Al-Fatihah membimbing kita untuk memahami yaumiddin, hari pembalasan. Kok cuma satu hari? Hari di akhirat jangan diukur dengan hari di dunia. Hari di dunia berkaitan dengan perjalanan matahari 24 jam. Hari di akhirat tidak ada kaitan dengan perjalanan matahari. Mataharinya juga sudah tidak difungsikan lagi. Jadi kalau begitu di akhirat malam apa siang? Gak ada bahasan malam dan siang, yang ada gelap dan terang. Kan gelap Allah yang menentukan, terang Allah yang menentukan, malam Allah yang menciptakan, siang Allah yang menciptakan. Kalau boleh saya bertanya, mudah mendapat jawaban di sini. Sebentar lagi siang. Kita siang ini karena ada matahari, maka datang siang, atau karena adanya siang, matahari bisa kelihatan. Yang mana yang benar? Karena matahari terbit maka siang tiba, maka tibalah siang. Atau karena siang tiba maka matahari terlihat. Sehubungan dengan malam teman. Karena matahari terbenam maka datanglah malam. Atau karena malam tiba maka matahari tidak kelihatan. Yang mana yang benar? Kira-kira ada jawabannya di sini. Atau lebih sederhananya lagi, apakah siang karena matahari atau matahari karena siang? Matahari kelihatan karena siang atau siang datang karena matahari terbit? Matahari karena siang. Kelihatan matahari karena siang ya. Alhamdulillah. Gimana yang lain? Datang siang karena terbit matahari. Ya, kita jawab dengan Al-Quran. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dan waktu duhanya. Wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengikutinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila memperlihatkan matahari dengan jelas. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupi matahari. Jadi kalau gitu gimana ya? Ya udah, matahari diciptakan oleh Allah, siang diciptakan oleh Allah. Bukan matahari
muncul karena siang, bukan siang terlihat karena matahari. Dua-duanya Allah yang mengatur. Allah Maha Kuasa menciptakan matahari dan memperlihatkan matahari. Kalaupun tidak ada siang, Allah menghendaki. Allah Maha Kuasa. Siang ada, matahari gak kelihatan juga. Ya, seperti halnya malam, Allah menciptakan malam dan Allah menciptakan gelap. Gelap ciptaan Allah, malam ciptaan Allah. Dan nanti di akhirat, gelap bukan karena malam, terang bukan karena matahari, bukan karena siang. Di akhirat adalah di surga terang, di neraka gelap. Terangnya dari mana di surga? Wajah bapak-bapak nanti akan menyinari surga. Dilihat oleh ibu-ibu, wah si bapak bercahaya. Kata si bapak, iya ibu juga semakin bercahaya setiap hari. Allah. Dan cahaya di akhirat bukan cahaya di dunia. Kalau terlalu bercahaya silau, panas lagi ke badan. Di surga nggak ada yang memang membuat kita menderita. Sangat penting ini berbicara tentang surga itu karena senang beramal soleh biar semakin semangat. Bicara neraka sangat penting apabila kita sedang turun semangat beramal. Harus didorong. Istilah para ulama, surga daya tarik, neraka dorongan. Didorong terus, jangan sampai berhenti. Sebentar lagi kamu waktunya untuk beramal. Kalau enggak, kena jurang. Ayo segera beramal. Supaya kita tidak capek beramal, lihat surga di depan. Jadi ada dorongan, ada daya tarik. Nikmatlah beramal ini. Udah jam 6 ya. Baik, kita cukupkan saja bahasannya. InsyaAllah kesempatan lain akan kita bahas lagi. Dan sedikit sajalah saya angkat untuk lebih meyakinkan tentang hakikat penulisan Al-Quran ini. Ya, dzalikal kitab tidak pakai alif. Kemudian wa mimma razaqnahum. Nah, di sini saya tampilkan ada beberapa ayat. Yang berbesar aja ya, kelihatan jelas. Kitab tanpa alif. Kitab pakai alif. Ada dua tulisan kitab yang tidak pakai alif dan yang pakai alif. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Di sini surat Al-Kahfi ayat 7 kitab pakai alif. Di dalam surat Hud ayat 1 kitab tidak pakai alif. Kenapa begitu? Sekarang bawahnya contoh lain. Ini bikin penasaran saja dulu. Nanti ketemu lagi bulan Syawal. Nah, as-salatuka pakai waw, salatihim pakai alif. Kenapa kata salat ada yang pakai waw, ada yang pakai alif? Nasya'u ini juga pakai waw, ada di tempat yang lain pakai alif. Di mana lagi? Wa mimma razaqnahum, razaqna tidak pakai alif juga. Kenapa? Semuanya punya makna. Dan alhamdulillah buku sekarang sudah ada. Ini bukunya. Kalau tadi tulisan saya belum diedit, sehingga saya pun pusing bacanya. Nah, ini yang sudah diedit, sudah beredar, baru sedikit dikirimkan oleh penerbit, oleh percetakan. Mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan mendorong kita untuk lebih semangat beramal. Dan kemarin juga saya ditanya oleh santri itu bagaimana caranya menemukan makna di balik tulisan. Saya sendiri nggak yakin gitu pasti benar, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni kalau salah, itu sajalah. Karena tanpa referensi, ini tanpa referensi, tapi saya temukan makna di balik huruf itu sewaktu kita mengkaji 10 qiraat.
Makanya saya tulis judulnya adalah Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Ketika saya mencari makna razaqna, ini kenapa kok nggak pakai alif? Nah itu ditemukannya sewaktu saya membaca surat Maryam. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Untuk qiraat Hamzah, wa qad khalaqnaka min qablu wa lam taku syai'a. Ada khalaqtuka, ada khalaqnaka. Oh, ini rahasianya. Nah, bagi Allah sama dengan itu. Nah, dibaca panjang tanpa alif, persis tulisannya tuh. Kalau tuh apa? Aku. Kalau nah adalah kami. Bagi Allah kami adalah aku adalah kami. Ya, tapi kenapa kok pakai nah? Untuk memberikan kepada kita penanaman kesadaran kita sedang berhadapan di hadapan Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Nah, kami. Tapi Allah mengatakan kami tidak menghilangkan makna tauhid. Jangan sampai, wah kalau kami banyak dong. Enggak. Makanya tulisannya sama dengan itu. Tapi kan ada titik. Titik mabeh dulu di zaman Rasulullah enggak ada titik. Di zaman Rasul kan inna a'tainaka itu tulisannya sama dengan ana a'taituka. Tak dengan nak sama, gak ada titik zaman Rasul. Kok bacaannya bisa? Berarti orang Arab itu pintar-pintar. Tanpa titik, tanpa harokat, bukan saja bisa baca, hafal ke Quran. Kita mau udah dilengkapi titik, harokat, tanda baca. Aduh. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Nah, saya bukakan di sini tentang pembahasan razaqnahum, dibahas dari mana ditemukan razaqna sama dengan razaqtu, karena ditemukan khalaqtuka dan khalaqnaka. Ya, begitulah, insyaallah dari kesempatan kita lanjut. Ya, enggak. Apa bedanya surah yang tadi Al-Baqarah ayat 25 yang jannat panjang maknya taknya tak mutanis dengan surah Al-Waqiah ayat 89 yang maknya pendek pakai tak tanis. Kalau di Al-Imran 133 kan pakai tak marbutoh. Itu memang ditemukan kata rahmah, ada rahmat, ada rahmah. Kata kalimat, ada kalimat, ada kalimat. Dan itu ditemukan ada perbedaan satu kiraat dengan kiraat yang lain. Ada itu. Dan insyaallah lain kesempatan kita bahas itu di balik itu insyaallah. Iya, maka silakan Pak. Assalamualaikum. Saya penasaran. Al-Quran itu pada waktu diturunkan kan tidak langsung dalam bentuk tulisan yang sudah jelas. Kemudian Rasulullah memerintahkan setiap ayat Quran itu memerintahkan beberapa sahabat, antara lain kalau saya tidak salah ingat saya bin Sabit untuk menuliskan, tapi masih terpisah di kelompok kurma, tulang dan sebagainya. Kemudian pengumpulannya kalau saya tidak salah lagi pada waktu Nabi Muhammad. Tapi yang saya maksud morfologi seperti yang tadi Ustadz terangkan itu, apakah sudah dibakukan pada waktu Rasulullah memerintahkan Zaid bin Sabit? Zaid ini tulisannya nggak pakai alif ya, gitu. Yang ini nanti pakai alif ya, gitu. Nah, apakah itu baru diformulasikan setelah Al-Quran itu ditulis secara sempurna? Karena kan tadi Ustadz mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah kan tidak banyak yang tidak pakai harokat gitu ya. Saya sendiri baca Arab gitu yang nggak pakai harokat sih, nggak megol gitu ya. Nah, jadi saya penasaran apakah formulasi seperti ini itu adanya sudah sejak Rasulullah memerintahkan kepada sahabat menuliskannya. Jadi apa namanya? Saya tidak tahu apakah itu masuk kepada nahu sorof atau tidak ya. Tapi berarti itu aturan ini itu sudah turun bersama formulasikan oleh Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril, dan nanti malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, nanti ya Muhammad nanti kamu nyuruh orang nulisnya harus begini gitu. Kalau tidak mungkin isi salah gitu. Sekarang kita lihat dulu ini tulisan qala ya.
Qala khasa'u fiha. Qala qaf alif lam. Kita lihat qala qaf dan lam saja. Satu halaman tulisan qala kita. Nah, ayat 114 juga qala tidak pakai alif. Sedangkan qala di sini pakai alif. Kalau bukan dari Rasul, bukan dari Jibril, nggak mungkin ini. Kemudian umpamanya kita temukan dalam surat Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 88. Kita lihat surat Al-Anbiya. Wa kadzalika nunji. Satu-satunya tanwin bukan di akhir kata. Coba nunnya satu dibaca nunji. Kalau bukan dari Rasul dan Jibril, kenapa bisa seperti ini? Kemudian kita lihat di surat Yunus ayat 103 kalau tidak salah. Ada juga kata nunji. Jimnya tidak pakai ya. Tadi nunnya satu, jimnya pakai ya. Sama-sama nunjil mukminin. Ini luar biasa ya. Kalau bukan dari Jibril, nggak mungkin. Kalau tulisan sahabat gitu kan. Kadzalika nunjil mukminin. Haqqan alina nunjil mukminin. Saya merenung lama tentang ini dan saya cari itu. Karya para ulama nggak ketemu apa penyebabnya. Sama-sama nunjil mukminin, yang satu nunnya dua jim tanpa ya, yang satu nunnya satu jimnya pakai ya. Setelahnya dihubungkan dengan makna dalam surat Al-Anbiya tadi itu tentang perjalanan Nabi Yunus ditelan ikan dan Allah selamatkan. Setelahnya Nabi Yunus berada di dalam ikan gelap, gak ada makanan, gak ada apa. Kok Allah selamatkan? Demikianlah kata Allah, kami menyelamatkan kaum mukminin. Kalau umpamanya kamu tidak paham bagaimana Nabi Yunus berada di dalam ikan kok masih hidup, demikian pula kamu ingin mencari keselamatan dan memohon kepada Allah, jangan paham kedepankan iman seperti kamu beriman kepada Allah yang menyelamatkan Nabi Yunus di luar kebiasaan. Oleh karena di luar kebiasaan, maka tulisannya pun tidak disamakan dengan tulisan biasa. Kalau tulisan biasa, ya sebenarnya dua. Nah, kalau di sini nunjil mukminin tsumma najji rusulana walladzina amanu. Kemudian kami menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Di sini jimnya tidak pakai ya, padahal kalau hakikat tulisan dalam bahasa Arab dan ini tidak ada kaitan dengan masalah nahwu sharaf, enggak. Tapi ini semata-mata mukjizat Al-Qur'an. Kalau umpamanya nunjil mukminin dalam bahasa asli Arab, tulisan Arab, tentunya akan tertulis nunjil mukmin akan begini tulisannya. Dua-duanya juga nggak pas, hanya tadi itu. Ganti hurufnya. Ya. Nah inilah nunjil mukminin. Tapi yang surat Yunus begini dan surat Al-Anbiya
surat Al-Anbiya seperti ini. Ini sangat luar biasa Al-Quran. Nah, setelahnya saya cari juga seperti yang ditanyakan Bapak barusan, itu tulisan itu sejak kapan? Ada itu literatur, para ulama menyebutkan tulisan mushaf yang sekarang yang tersebar ke seluruh dunia yang disebutkan Khat Utsmani itu sesuai dengan yang diterima Rasulullah terakhir. Jadi Rasulullah menerima bacaan sekaligus menerima tulisan. Dalilnya apa? Kalau Rasulullah menerima tulisan dari Jibril, surat Ali Imran jelas sekali, nazzala alaikal kitab, dia turunkan kepadamu kitab itu tulisan. Sebagaimana nazzalna alaikal Quran, kami turunkan kepada engkau Quran. Jadi bacaan turun dari Allah melalui Jibril, tulisan juga turun dari Allah melalui Jibril. Bagaimana cara turunannya? Apakah Rasulullah dikasih tulisan? Ya, itu cara Allah yang di luar jangkauan akal kita. Sebagaimana bacaan pun, bacaan seluruh Al-Quran dengan sekian banyak qiraat yang bisa saja Allah ajarkan kepada Rasulullah cuma 1 detik. Kita juga sekarang yang kirim naskah, ya saya kirimkan ke editor kan gitu. Nih, kamu sebelumnya sudah selesai di surat Al-Maidah, kirimkan. Itu aja kan. Di WhatsApp langsung terkirim. Ya Allah, lebih dari itulah. Ketika Rasulullah menerima Al-Quran, tulisannya, bacaannya, yang langsung saja Allah berikan kepada Rasulullah tanpa harus ada tertulis di kertas di mana oleh Rasulullah terbayang tulisan Alif Lam Mim seperti itu tulisannya. Tidak Alaf Lam Mim, enggak, langsungnya 3 huruf Alif Lam Mim. Pada di tempat yang lain tulisan itu bacanya alam tahu atau ulima, tapi dibacaan Alif Lam Mim. Allahu a'lam. Ya, insya Allah mengalah dibuka nih bukunya, silahkan sudah diperjelas, termasuk tadi yang 11 Alif Lam Mim. Dan Nunjil Mukminin ini saya kemukakan di Mukadimah, sudah saya masukkan ke Mukadimah. Tapi mungkin nanti pas sampai surat Yunus baru akan diperjelas. Ini mohon doanya, baru 1 jilid dan sebetulnya sudah siap untuk dicetak sampai 6 jilid, sudah ditulis. Tapi sekarang dalam proses editing. Dan alhamdulillah mudah-mudahan untuk jilid kedua sudah disiapkan, sudah ada yang yang meminjamkan dana. Pinjaman tanpa embel-embel. Pokoknya yang mengalah apabila lagi ya baiklah siap untuk jilid 2 ya. Mudah. Dan ini jilid 1 ini surat Al-Baqarah sampai Al-Fatihah Al-Baqarah sampai 161. Jadi jilid 2-nya surat Al-Baqarah 114 sampai selesai, itu jilid 2-nya. Jilid 3-nya surat Al-Imran, jilid 4-nya surat An-Nisa, jilid berikutnya adalah surat Al-Maidah. Nampaknya tapi surat Al-Maidah perlu 2 jilid nampaknya. Karena surat Al-Maidah di sininya saja. Di sini surat Al-Maidah ternyata 500 halaman, ya mungkin harus 2 jilid ya. Baik, Bapak dan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, saum dan salat dan qiyam dan tilawah Al-Qur'an dan kajian Al-Qur'an. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui kami sedang ibadah saum. Rasulmu bersabda doa yang disampaikan oleh orang yang sedang ibadah saum pasti dijawab. Ya Allah, kami berharap benar agar Engkau buka pintu ijabah bagi kami. Kami mohon Engkau hapuskan semua dosa kami, ya Allah. Kami mohon Engkau hapuskan semua kesalahan kami, ya Rahman. Kami mohon Engkau berikan taufik hidayah kepada kami untuk mengisi sisa hidup kami. Sekiranya Engkau masih mengizinkan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, dan apabila sudah tiba ajal menjemput kami, kami mohon ya Allah, kami mohon ya
ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali baik nikmat husnul khatimah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Demikian pula ya Allah semua anggota keluarga kami, anak-anak kami dan keturunan kami, jadikan mereka semuanya menjadi hamba yang saleh, hamba yang tunduk patuh padamu, pada Rasulullah, dan berkhidmat kepada keluarga dan bermakna buat kepentingan umat. Ya Allah, ya Rabbana, tantang dari waktu ke waktu semakin berat, rintangan semakin banyak, godaan semakin meningkat. Kami mohon berikan ya Allah kekuatan iman, kekuatan takwa kepada dengan istiqomah kepada kami dan kepada keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.